Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Masih semangat dengan kegiatan hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Semangat. Mudah-mudahan kegiatan in-house training kita ini berjalan dengan lancar sampai hari terakhir nanti. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita pribadi selaku pengajar dan bisa direalisasikan lewat pembelajaran kita nanti dengan anak-anak. Amin. Oke. Hari ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang capaian pembelajaran. Untuk kali ini saya serahkan kepada Ibu Penny Fitrianti selaku moderator. Untuk Ibu Penny, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Andri Riana. Untuk materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Suryadi Firdaus dengan tema capaian pembelajaran. Tetapi sebelum materi dimulai, ada baiknya kita berdoa agar semoga diskusi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk Pak Iswanto, dipersilakan untuk memimpin doa pagi hari ini. Terima kasih kepada moderator. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita memohon doa untuk kelancaran dan kemudahan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya memimpin doa secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jaratan fil ilmi wa rahmatan indal maut siratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa minal hisab. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan pada moderator. Oke, terima kasih Pak Iswanto. Untuk acara selanjutnya yaitu materi dengan judul capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Suryadi Firdaus. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu hari ini Baik. siap ya menerima materi ya mengenai capaian pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja ke materi ya. Kita mulai dengan pengertian capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi capaian pembelajaran itu biasa digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan mengarahkan kurikulum, dan juga untuk menentukan spesifikasi penilaian. Ya, itu. Jadi maksudnya kita dalam mengajar ya itu materi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan fase atau tingkat usia dari peserta didik. Ya, jangan sampai materi yang kita sampaikan itu levelnya terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Seperti itu. Hal tersebut ya ada pengertian menurut Gosling dan Moon tahun 2001 disebutkan bahwa
pendekatan berbasis hasil untuk mengajar menjadi semakin populer di tingkat internasional. Bahkan sejumlah negara pun telah mengadopsi secara progresif ya dalam kerangka kualifikasi nasional seperti standar QAA atau Quality Assurance Agency for Higher Education yang ada di Inggris, Australia, dan Afrika Selatan. Jadi secara sederhana ya, CP atau capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik ya pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran dari satuan pendidikan, baik itu di tingkat dasar, tingkat menengah maupun di tingkat atas ya. Atau nama lainnya kriteria penilaian itu untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran. Apakah materi yang kita sampaikan tersebut bisa ditangkap dengan baik oleh peserta didik ya, tentu dengan disesuaikan dengan levelnya masing-masing. Nah, dalam penerapan capaian pembelajaran itu ada ketentuan ya, harus terukur dan spesifik ya. Maksudnya peserta didik ya, ada lagi istilah prinsip dalam merumuskan capaian pembelajaran. Yang pertama itu harus praktis ya. Jadi maksudnya praktis itu bagaimana kita merancang dan melaksanakan capaian pembelajaran tersebut ya ketika diterapkan pada peserta didik. Ya, yang kedua ada lagi keterampilan generik. Jadi maksudnya itu keterampilan umum yang mencakup teknik pemecahan masalah ya, yang pusatnya itu ada di inti pembelajaran ya, atau nama lainnya analisa dari proses pembelajaran. Nah, ada lagi dalam merumuskan CP itu fleksibel ya, jadi sesuai proses dan tahap belajar siswa. Bentuk penulisan capaian pembelajaran ya, jadi itu harus sesuai dengan level peserta didik. Jadi bentuk ada istilahnya tuh teaching at the right level ya, jadi harus disesuaikan dengan usia atau fase dari peserta didik. Komponen capaian pembelajaran ya, di sana bisa dilihat dari fase A sampai fase F ya. Jadi dari SD sampai SMA, terus ada lagi untuk sekolah SLB atau luar biasa dari fase A sampai fase F ya. Baiklah Bapak Ibu, itulah penjelasan singkat ya. Mungkin nanti ada yang mau bertanya mengenai materi yang saya sampaikan ya. Ya, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Suryadi atas materinya. Baiklah, untuk selanjutnya itu akan ada sesi tanya jawab. Tetapi sebelum acara sesi tanya jawab dari materi yang setelah disampaikan oleh Pak Suryadi, kita akan adakan ice breaking dahulu nih, agar nggak terlalu serius ya, agar meleleh sedikit ya. Baiklah, ice breaking yang akan disampaikan oleh Pak Andri Riana. Silakan Baik, Pak Andri. Baik Ibu Penny, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya Pak, jelas. Oke, untuk peserta diskusi mohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan ice breaking, melunakkan otak-otak yang barusan menerima ya. Seperti ini dulu, Bapak Ibu, ikuti saya. Oke.
Kameranya di saya kok nggak ada yang muncul ya? Saya? Mohon maaf. Ini ada, Pak. Ada ya? Ada semua. Oke, saya terlihat di video Bapak Ibu. Ya, lihat. Oke ya. Ya, Pak. Dilunakan dulu. Iya, dilunak. Iya. Dilemaskan dulu. Oke. Kalau saya bilang pegang hidung, Bapak Ibu pegang hidung ya. Ya, siap. 1, 2, 3, pegang hidung. Baik. Iya, masih ada yang ikuti. Pegang telinga. Iya, konsentrasi Bapak Ibu. Oke. Pegang mata. Ikuti, iya, ikuti instruksi saya, jangan gerakan saya. Pegang kepala. Baik, konsentrasi. Iya, masih ada yang salah. Pegang hidung lagi. Oke, baik. Ini saya benar ya. Pegang mata. Pak Abdul pegang mata. Oke, pegang pundak. Nah, iya. Lemaskan lagi. Oke. Sudah ya. Mudah-mudahan setelah materi tadi kita sudah ice breaking sedikit, sudah mulai bisa menerima lagi untuk diskusi otak kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih Pak Andri. Ya, acara selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Suryadi tadi dengan tema capaian pembelajaran. Hadirin diskusi yang kami hormati, silahkan pada hadirin dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan kepada peserta diskusi. Kami persilakan. Yang ada yang ingin tanya. Iya, Ibu Emilda. Mikrofonnya diaktifkan, Bu. Baiklah, terima kasih Ibu moderator ya. Dari penjabaran tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Suryadi ya, saya ada pertanyaan ya. Saya lihat tuh untuk membuat suatu capaian pembelajaran itu ya ada bentuk penulisan dalam bentuk paragraf, yang itu saya ketahui ya, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan kompetensi umum tidak jelas dan utuh sebagai satu kesatuan. Nah, ini mengapa harus dalam bentuk paragraf? Kenapa tidak dalam bentuk tabel atau dalam bentuk yang lainnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Emilda. Gimana Pak Rashid? Mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab nih? Iya. Baik, saya ulangi Bu ya. Jadi pertanyaan dari Bu Emilda itu mengapa capaian pembelajaran itu harus ditulis dalam format paragraf ya. Jadi alasannya seperti ini Bu ya. Ini untuk memberikan kesempatan Bu ya kepada guru ya untuk lebih banyak mengeksplorasi materi ya secara lebih mendalam ya. Jadi memberikan kesempatan yang bebas pada guru untuk mengeksplor gitu. Mengeksplor materi itu maksudnya menggali ya, menggali materi secara lebih dalam agar siswa itu dapat memahami materi atau pelajaran yang sedang dipelajari seperti itu. Jadi dalam bentuk penjabaran seperti ya, tidak terikat dengan poin-poin seperti itu ya. Jadi bisa dijelaskan secara lebih detail dalam paragraf tersebut. Nah, untuk capaian pembelajaran sendiri itu ada ketentuannya ya, itu sudah ditentukan ya. Kalau untuk tingkat SMK itu di keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan ya nomor 29 ya. Jadi itu sudah ditentukan secara garis besarnya pencapaian pembelajaran apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik ya. Jadi guru itu bisa secara
independen ya, bisa secara bebas ya untuk mengeksplor materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Jadi tidak terikat, Bu. Jadi tidak terikat. Itu guru itu bisa menggali lebih dalam materi-materi apa saja yang penting dan perlu ya dipelajari oleh peserta didik. Ya, jadi disesuaikan dengan situasinya ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah tersebut ya. Itu. Oh, jadi begitu Pak ya. Ya. Jadi dengan menggunakan paragraf, jadi ruang lingkup guru itu bisa lebih besar dan juga guru bisa lebih leluasa memfokuskan ke kemana gitu Pak ya. Iya, Bu. Betul. Ya, Pak, terima kasih Pak Suryadi atas jawabannya ya. Oke, udah jelas Bu Emilda ya. Oke, terima kasih Pak Ya. Suryadi. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak Abdul sama-sama, Bu. Rashid. Tadi mengangkat tangan Pak Abdul Rashid. Pak Abdul Rashid mau bertanya tadi? Sepertinya lagi ada gangguan tadi, sebentar. Kita tunggukan ya. Iya. Anak-anaknya pergi. Kayaknya ada gangguan dengan Pak Abdul Rashid ya. Sinyal. Saya kembalikan ke Ibu Ya, Penny sinyal. selaku moderator. Oke, terima kasih Pak Andri. Oke, untuk acara selanjutnya, ya, yaitu penutup. Tetapi sebelum menutup kegiatan diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Suryadi Firdaus, Iya, ada bahwasanya gangguan. capaian pembelajaran itu untuk di kurikulum PK itu adalah sebagai, Dicukupkan saja. ya saya ulangi ya, sebelum menutup acara pagi hari ini, saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Suryadi Firdaus, bahwasanya capaian pembelajaran itu untuk di kurikulum PK adalah pengganti KI dan KD pada kurikulum 2013. Nah, di sini untuk dalam capaian pembelajaran itu dilihat dari fase-fase, di mana tujuan akhirnya yaitu untuk melihat capaian penilaian pada peserta didik. Begitu, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, kita akan dipimpin doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Iswanto. Saya kembalikan Pak Iswanto untuk doa penutup. Silakan, kami persilakan Pak Iswanto. Ya, terima kasih moderator. Ya, baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi materi sudah disampaikan oleh Pak Suryadi dan juga sudah dilakukan sesi tanya jawab. Maka berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Agar apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya Bang Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin wa yaqul majidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li wajhikal karim wajhin ta'anik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami sudah selesai melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar apa yang kami tangkap dari materi hari ini bisa kami realisasikan kepada sekolah dan terus untuk siswa-siswi kami kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Iswanto dan kepada seluruh rekan yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita khususnya selaku pengajar dan bermanfaat bagi siswa-siswi kita untuk direalisasikan pada proses pembelajaran. Mohon maaf bila dalam diskusi ini masih banyak kekurangan,
kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.